Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syawal Kurniawan dengan NIM D1B02414 dari program Studi Agribisnis kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Pada siang hari ini, saya akan menyajikan informasi terakurat dari dalam Provinsi Jambi. Tambang emas ilegal dibakar massa. Di Batanghari Jambi, warga marah karena penambangan merusak perkebunan, sungai, dan pemakaman umum. Massa menggerebek lokasi tambang emas ilegal di Dusun Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari Jambi. Melihat warga datang, para penambang kabur. Massa dikawal pihak desa dan didampingi oleh TNI dan Polri. Warga marah karena penambangan mengakibatkan rusaknya air Sungai Batanghari, lahan perkebunan, dan area pemakaman umum. Sebelumnya warga sudah mengingatkan berkali-kali, namun penambangan tak juga dihentikan. Dampaknya kita bisa lihat di sini, perkebunan habis, di sebelah ini ada kuburan, itu juga udah mencapai tanah perkuburan. Jadi kita di sini benar-benar sangat resah dan meresahkan, dan itu juga merusak lingkungan yang benar-benar berbahaya ke depannya. Selama 1 dekade, Jambi telah kehilangan hampir 80% lahan pertanian. Banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi penambangan emas ilegal, yang sebelumnya dibuat perkebunan sawit. Hal ini disampaikan oleh Khairul Asrori, yaitu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Provinsi Jambi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi penambangan emas ilegal berdampak serius. Buktinya, kebutuhan beras di Jambi selalu mengalami defisit lebih dari 40% selama bertahun-tahun. Kebutuhan beras di Jambi dari jumlah penduduk sekitar 3.677.678 jiwa sebanyak 89,7 kg per kapita dalam setahun, atau sekitar 329.888 ton. Sedangkan produksi gabak kering giling tahun lalu hanya 298.149 ton. Apabila dikonversi ke beras sekitar 193.797 ton. Khairul mengatakan, produksi padi saat ini terus mengalami penurunan seiring dengan penyusutan luas lahan pertanian. Produksi padi pada 2019 lalu sekitar 309.933 ton. Angka ini sempat melonjak pada tahun berikutnya menjadi 386.413 ton. Tahun selanjutnya secara beruntun melorot ke angka 298.149 hektar dan terus melandai pada 2022 dengan angka sekitar 289.277 ton. Untuk mengantisipasi kehilangan lahan pangan, pemerintah telah membentuk peraturan daerah dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Selanjutnya disusun peta lahan sawah dilindungi atau LSD. Sebab sawah-sawah yang termasuk di LP2B ada yang beralih fungsi menjadi tambang emas di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Tebo. Jadi sawah-sawah yang potensial itu nantinya akan dilindungi seperti halnya hutan lindung. Tidak boleh sampai beralih fungsi baik untuk perkebunan, pemukiman maupun penambangan emas, kata Khairul. Kondisi pertanian saat ini amat memprihatinkan. Selain ancaman alih fungsi lahan, terputusnya regenerasi petani dan hak-hak petani melemah. Saudaraku, saat ini kita berada di persimpangan penting dalam sejarah pertanian di negeri kita. Pertanian bukan hanya sekedar sumber makanan, tetapi juga tulang punggung ekonomi dan identitas bangsa. Tanah yang subur ini menunggu tangan-tangan muda kita untuk mengelolanya, berinovasi, dan mengubah tantangan menjadi peluang.
Mari kita ingat, pertanian modern tidak hanya tentang alat dan teknologi, tetapi juga tentang semangat dan kreativitas. Kita memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi digital, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan alam. Jangan takut untuk bermimpi besar. Setiap usaha kecil yang kita lakukan, seperti kebun urban atau pertanian organik, dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Kita adalah generasi yang bisa membawa perubahan. Dengan kolaborasi, edukasi, dan keberanian, kita bisa menciptakan ekosistem pertanian yang lebih baik. Ingatlah, masa depan pertanian Indonesia ada di tangan kita. Mari bersama-sama berkontribusi, berinovasi, dan membangun pertanian yang tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Bangkitlah, pemuda. Saatnya untuk menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita akan membawa pertanian Indonesia menuju puncak kejayaan. Teruslah berjuang dan berkarya. Analisis kasus pertanian dari saya hanya sampai di sini. Semoga pertanian di Indonesia kembali pulih dan bisa memberikan dampak positif bagi negeri ini. Saya Muhammad Syawal Kurniawan memohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan-kesalahan kata di dalam video ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.